Madama al-abdu yazunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbirun. Yang artinya, selama seorang hamba masih mengira bahwa ada orang lain yang lebih buruk darinya, maka sudah pasti ia terjangkit penyakit sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salik, kembali lagi nih di podcast Catatan Salik. Dengan aku Marsana di sini. Yang kali ini tentu aja nih aku nggak sendirian. Aku kali ini ditemanin oleh Dewi Dahlia. Say hi dulu dong. Halo Sobat Salik. Nah, pada kesempatan kali ini, tema kita kali ini adalah bangga pada ketaatan. Nah, kalau mau tahu sebenarnya apa sih yang salah dengan bangga pada ketaatan ini, simak terus sampai habis ya video kita. Kita langsung aja nih bahas. Kita tanya ke Dede. Sebenarnya yang salah di sini atau pengertian dulu deh. Bangga pada ketaatan itu sebenarnya gimana sih dia maksudnya? Nah, sebelum kita membahas soal membanggakan ketaatan, kita bahas dulu nih Kak soal ibadah ya. Jadi di dalam Islam itu kan ada 5 hukum yang berlaku nih Kak. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, dalam hal membanggakan ketaatan ini, biasanya yang dimaksud itu adalah membanggakan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kalau ibadah yang wajib, itu kan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah, dan juga merupakan suatu kewajiban serta keharusan yang sudah selayaknya dan juga sepantasnya dikerjakan oleh setiap umat muslim. Sedangkan kalau ibadah sunnah itu sifatnya apabila kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita nggak mengerjakan, itu nggak apa-apa. Kita nggak akan mendapatkan dosa. Karena ibadah sunnah itu sifatnya anjuran. Oh, oke. Berarti konteks bangga pada ketaatan ini ketaatan yang bersifat sunnah ya, dia. Karena emang kalau misalnya ketaatan wajib atau ibadah-ibadah wajib itu emang ibadah yang wajib atau harus kita lakukan, karena kalau nggak kita lakukan bisa mendapatkan dosa ya. Nah, kalau misalnya ibadah sunnah ini nih dia, sebenarnya bagaimana sih cara kita melakukan ibadah sunnah yang benar? Nah, ibadah sunnah itu kan banyak sekali macamnya ya Kak Sela ya, yang bisa kita jadikan sebagai amalan harian kita. Seperti contohnya nih, ada sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, sedekah, dan juga masih banyak yang lainnya. Sebaiknya kita melaksanakan ibadah sunnah ini sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas yang kita miliki. Seperti contohnya nih, misalnya kita sebagai seorang karyawan. Nah, kita nggak bisa melakukan sholat duha karena atasan kita nggak menyukai kalau kita melaksanakan sholat duha. Nah, maka itu nggak apa-apa jika kita meninggalkan sholat duha. Terus contoh lainnya, misal kalau kita bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud, itu akan mengakibatkan performa serta kinerja kita saat bekerja itu berkurang. Karena kita kurang tidur sehingga kita nggak fokus pada pekerjaan kita. Nah, itu juga nggak apa-apa untuk ditinggalkan. Karena kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Sesuatu yang kita nggak bisa ambil semuanya, maka jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Maksudnya dalam konteks ini adalah, jika memang kita nggak bisa melaksanakan ibadah sunnah tertentu, seperti tadi ya Kak, sholat duha dan juga sholat tahajud, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah sunnah gitu. Jangan sampai kita nggak melaksanakan ibadah sunnah sedikit pun. Karena kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Masuk akal ya, maksudnya ibadah sunnah ini kan sering dibanggakan karena emang nggak semua orang bisa melakukannya gitu. Nggak semua orang bisa melakukan sholat tahajud atau sholat duha. Nah, sebenarnya tapi dalam konteks ini kita emang boleh gak sih membanggakan ketaatan kita, Dek? Soal membanggakan ketaatan itu sebenarnya boleh aja kok Kak. Tapi dalam konteks bangga yang tepat ya. Sebagaimana nih Kak dalam kitab Al-Hikam, karangannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya beliau itu mengatakan, la tufrihuka at-ta'atu li'annaha barajat minka wafroh biha li'annaha barajat minallahi ilaika bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang artinya, jangan sampai ketaatan yang telah kamu lakukan membuatmu bangga karena salah cara pandang.
seakan-akan ketaatan itu muncul dari diri kita sendiri. Tetapi banggalah pada ketaatan karena hal itu muncul dari Allah untuk dirimu, sehingga kamu mampu untuk melakukan ketaatan sebagai karunia dan juga kasih sayangnya Allah. Nah, maka dengan hal yang demikian itu, kita berbanggalah terhadap ketaatan kita, yang dimana hal itu lebih baik daripada apa yang telah kita kumpulkan. Nah, jadi di dalam kitab Al-Hikam ini, Kak, itu dijelaskan bahwa ada dua jenis model bangga nih, Kak. Ada bangga yang dilarang, ada juga bangga yang dituntut dari seorang hamba. Oh, berarti di sini jelasin bahwa ada dua jenis bangga ya, Dea. Ada bangga yang emang dituntut dan ada bangga yang dilarang. Boleh jelasin dulu gak nih, sebenarnya bangga yang dituntut itu seperti apa? Nah, seperti yang dijelaskan dalam skrip Al-Hikam ya, Kak, bahwa bangga yang dibolehkan itu adalah dengan menyaksikan bahwa ketaatan yang telah kita lakukan itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jenis bangga yang kayak gini nih, Kak, yang dituntut dari seorang hamba. Karena kalau kita pikirkan kembali ya, Kak, apa sih yang bisa kita banggain dari diri kita? Kita bisa melaksanakan ibadah aja itu dibantu sama Allah. Sebagaimana dalam Quran surat 4 ayat 79 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Yang artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh itu merupakan dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang kamu peroleh itu karena kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, jadi di ayat tersebut itu dijelaskan bahwa Allah itu udah kasih kita modal nih, Kak, seperti fisik, akal, dan juga hati untuk kita bisa melakukan ibadah. Yang dimana padahal pahalanya juga buat diri kita sendiri nih, Kak. Nah, kalau misalnya kita nggak dibantu sama Allah, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Meskipun kita punya keinginan, kita punya kekuatan, kalau Allah nggak dukung kita, maka kita nggak akan bisa untuk melakukan ketaatan. Seperti contohnya nih, Kak, misalnya kita beranggapan nih, kita pengen sholat tahajud. Nah, kita beranggapan kalau, aku mah pasti bisa lah sholat tahajud setiap malam, gitu ya. Nah, terus kita bangga nih akan hal itu. Nah, terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sholat tahajud setiap malam, tetapi kita mengandalkan pada diri kita sendiri dan nggak memohon bantuan sama Allah. Nah, akhirnya Allah angkat nih, Kak, kekuatan kita. Allah bikin kita bangunnya kesiangan. Akhirnya waktu buat sholat tahajudnya udah habis. Nah, terus kita ketinggalan nih buat sholat tahajud. Nah, itu merupakan cara Allah buat mengangkat perasaan mampu dalam diri kita sebagai pembuktian bahwa kita tuh nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, dan sebagai pembuktian kalau kita ibadah aja itu dibantu sama Allah. Oh, benar juga ya. Manusia ini kan makhluk yang lemah ya. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan dalam urusan ibadah pun yang hakikatnya kita tuh berusaha untuk memberikan ibadah ini untuk Allah. Kita pun masih butuh bantuan Allah ya, Dea. Maka dari itu Allah itu ngasih modal kita kayak berupa akal, berupa fisik untuk beribadah. Tapi kita juga nggak boleh lepas dari mindset bahwa kita ibadah pun harus minta bantuan Allah juga, gitu ya, Dea? Iya, kita tuh nggak pernah luput ya, Kak, dari bantuannya Allah. Karena kita nggak bisa nih, Kak, buat mengandalkan diri kita sendiri. Sebagaimana bahkan nih Imam Sufyan Al-Thawri juga pernah berkata nih, Kak, tidak ada satupun yang lebih sulit aku obati selain dari hawa nafsu diriku sendiri. Terkadang aku mampu berhasil mengalahkannya, tapi di lain waktu ia berhasil mengalahkanku. Nah, makanya nih, sepantasnya nih, Kak, buat kita bersyukur atas nikmat Allah karena kita ditakdirkan untuk menjadi orang Islam. Kita bersyukur karena kita telah ditakdirkan untuk beriman. Dan kita bersyukur karena kita telah ditakdirkan untuk mampu melakukan ketaatan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang baik. Yang dimana hal itu lebih baik
daripada apa yang telah kita kumpulkan. Maksudnya adalah ketika kita bersyukur karena kita telah mampu untuk melakukan ketaatan, itu lebih baik Kak, daripada kita mengumpulkan banyak sekali ketaatan, tapi kita nggak melihat bahwa ketaatan itu dibantu sama Allah. Oke, berarti yang harus kita garis bawahi ya dalam hal ini adalah kita harus sadar bahwa kita ibadah itu juga dibantu sama Allah dan nggak boleh berbangga bahwa ibadah itu datang dari diri kita sendiri ya dia. Masya Allah. Kita tuh harus banyak bersyukur ya dalam hal ini ya dia. Nah ini kan kebanggaan yang dituntut ya. Bagaimana untuk bangga yang dilarang? Boleh tolong jelasin juga gak dia? Nah, saat kita melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik dalam bentuk ketaatan, sebenarnya itu kan merupakan hal yang diperintahkan juga ya Kak, untuk kita berlomba dalam hal kebaikan. Nah, jadi kalaupun kita bangga nih Kak sama ketaatan kita, sebenarnya itu bagus, karena hal itu merupakan buah dari keimanan kita. Jika seseorang beriman, maka konsekuensi pastinya adalah ia melakukan ketaatan. Nah, tapi yang salahnya di sini adalah ketika ia melihat bahwa ketaatannya ini tuh bukan karena bantuan Allah. Ia melihat bahwa ketaatannya itu adalah karena memang kehebatan dirinya sendiri. Oh, jadi dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri dan over ya berbangga pada dirinya sendiri sehingga merasa dirinya itu bisa melakukan tanpa bantuan Allah. Mungkin poinnya di situ kali ya dia. Nah, iya, jadi ketika dia sudah seperti itu nih Kak, akhirnya tuh dia berbangga nih Kak sama ketaatannya. Ia terlalu euforia. Terus ini bikin dia tuh jadi membandingkan amalan-amalan dia dengan orang lain. Lalu ia merasa bahwa dia tuh lebih baik nih Kak daripada orang lain. Nah, misal dia berpikir bahwa, amalan kamu mah nggak sebanyak aku gitu. Atau enggak dia bilang, kamu mah gak sealim aku gitu. Jadi dia membandingkan amalan-amalan yang telah ia lakukan dengan orang lain. Sehingga hal ini dapat menjadikan ia termasuk orang yang sombong loh Kak. Dia bisa masuk ke golongan orang yang sombong juga ya? Kenapa deh demikian? Ya, karena ketika ia melihat bahwa ketaatan yang telah ia lakukan itu karena kehebatannya sendiri, itu berarti ia menyingkirkan fakta bahwa ketaatannya atas bantuan dari Allah. Ia nggak menganggap bahwa ketaatan yang telah ia lakukan atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini akan menjadikan ia termasuk orang yang sombong. Nah, perlu diperhatikan lagi ya Kak, orang yang sombong itu bukan hanya sekedar ia merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi ketika ia merasa bahwa ada orang lain yang lebih buruk darinya, itu juga termasuk sombong. Sebagaimana perkataannya Abu Zaid al-Sumi. Beliau berkata, "Madama al-abdu yazunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbirun." Yang artinya, selama seorang hamba masih mengira bahwa ada orang lain yang lebih buruk darinya, maka sudah pasti ia terjangkit penyakit sombong. Mungkin ini belum banyak kita sadari ya deh ya bahwa bukan hanya menganggap diri kita lebih baik, bahkan kalau misalnya kita menganggap orang lain lebih buruk dari kita, itu udah termasuk menjadi golongan orang yang sombong ya dia. Aduh bahaya banget nih ya. Kalau kita salah berbangga dalam ketaatan nih, akibatnya besar karena kita akan menjadi orang yang sombong. Nah, kalau udah seperti ini nih dek, tadi kan kita misalnya udah ibadah sunnah, kita udah sholat tahajud tiap hari, sholat duha. Nah, kalau kita kan sebelumnya nggak tahu nih ya dek, kita sebelumnya nggak tahu bahwa bangga pada ketaatan yang menyingkirkan Allah di dalamnya itu bisa membuat kita menjadi sombong. Apakah amalan kita itu diterima oleh Allah? Apakah kita dapat pahala atau gimana nih? Nah, ini nih Kak, bagian yang pentingnya kenapa kita tuh dilarang buat bangga sama diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita sudah bangga sama diri kita sendiri, itu akan menimbulkan penyakit yang namanya ujub nih Kak. Nah, penyakit ujub ini adalah kita terpesona nih Kak sama diri kita sendiri. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa penyakit ujub ini dapat menghilangkan pahala amalan kita. Sangat disayangkan banget ya Kak, kalau misalnya kita udah banyak melakukan amalan soleh, banyak melakukan kebaikan, tapi itu semua terasa sia-sia karena pahalanya hilang disebabkan penyakit ujub ini. Nah, ini disebut juga sebagai kufur nikmat ya Kak, karena kita nggak bersyukur atas nikmat Allah yang sudah membantu kita dalam melakukan ketaatan. Apa kita nggak malu gitu Kak sama Allah?
Allah sudah kasih kita bantuan, Allah udah kasih kita modal untuk kita bisa melakukan ketaatan, tapi kita malah bangga sama diri kita sendiri, kita malah ujub, kita malah sombong. Terus akhirnya niat kita udah nggak lagi buat mencari ridho Allah, niat kita udah bukan lagi supaya dekat sama Allah, tapi niat kita udah berubah nih Kak, buat mendapatkan perhatian dari orang lain dan supaya kita dicap sebagai orang yang paling alim. Masya Allah, Alhamdulillah berarti kita masih ada harapan ya Dea untuk agar ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah. Yaitu caranya pertama itu kita harus bertaubat nih teman-teman. Kita mohon ampun atas segala keakuan diri kita. Kita merasa bisa, kita merasa bergantung pada diri kita sendiri bahwa ibadah yang kita lakukan itu menghindarkan Allah di dalamnya. Padahal semua yang kita lakukan itu atas bantuan Allah. Nah, yang kedua, ini kita memperbaiki niat kita bahwa kita ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk mencari perhatian manusia atau mencari perhatian makhluk lain gitu ya, Dea. Tuh, makasih banyak nih. Kita dapat banyak ilmu yang selama ini mungkin kurang kita sadari ya. Iya, betul. Teman-teman, untuk materi kebanggaan pada ketaatan ini mungkin kita sampai sini aja dulu ya Dea. Makasih banyak udah sharing sama aku dan Sobat Salih hari ini. Semoga apa yang Dede sampaikan kita bisa dapat ilmunya, kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari dan semoga teman-teman juga bisa mengupgrade diri setiap harinya nih. Nah, jangan lupa nih teman-teman untuk selalu subscribe, like, and comment boleh nih teman-teman di video-video kita. Semoga apa yang kita sampaikan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kurang lebih itu aja yang dapat kita sampaikan. Nah, sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya ya Sobat Salik. Dan jangan lupa nih stay tune ya di YouTube kita, Catatan Salik. See ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!